Indikator olinya menyala ini ada beberapa penyebab. Di antaranya pelumasan nggak merata, tekanannya kurang. Itu bisa mengakibatkan menyala. Atau mungkin tekanannya berlebih. Gitu. Kok tekanan berlebih bisa? Bisa. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mobil Pak. Apa ini Mas? Jadi gini Pak, kita mau ngasih informasi ke teman-teman. Ya. Jadi beberapa pengguna kita kan sekarang udah pakai mobil-mobil yang udah elektrikal ya. Iya benar. Di antara fungsi elektrikal itu sendiri dia memberikan sebuah informasi mengenai kondisi mobil itu sendiri. Ya. Nah di speedometer ini untuk mobil yang Livina ini khususnya Pak Taufik dan juga umumnya juga mirip-mirip sih kinerjanya. Ini Livina ini kita akan menjelaskan tentang ini Pak Taufik. Di speedometer ini kan ada indikator-indikator ya. Benar. Nah ini akan kita jelaskan satu persatu. Ya. Mulai dari PS, ada yang namanya PS ini namanya power steering. Jadi kalau untuk mobil ini ketika ada PS, tulisan PS itu power steering, dia sudah menggunakan tipe motor. Jadi kan ada mobil-mobil yang masih menggunakan tipe hidrolis dengan menggunakan pompa. Yang pompa tersebut diikutkan bersama dengan putaran mesin. Betul. Tapi kalau untuk yang ini dia sudah menggunakan motor. Ketika motornya atau sistemnya ataupun modulnya di sana mengalami masalah, kendala, maka dia PS-nya akan muncul. Biasanya munculnya PS itu bisa jadi diiringi dengan power steeringnya berat, bisa power steeringnya masih tetap enteng. Gitu. Kalau dia power steeringnya berat, maka kemungkinan besar dari motornya. Tapi kalau dia kadang masih enteng, mungkin dari rangkaian-rangkaiannya ada yang tidak terkoneksi dengan baik. Misalnya dia terjadi karat ataupun terjadi korosi sehingga di ini sambungannya koneksinya nggak bagus. Nah itu sedikit pernah terjadi dari power steeringnya. Kemudian di bawahnya itu adalah layar berwarna merah seperti layar perahu itu Pak. Itu adalah dari dari temperatur mesin. Kondisi untuk untuk mobil-mobil ini kayak Livina, March, Datsun itu dia tidak memiliki indikator analog maupun digital tentang ini Pak, suhu. Betul sekali. Kalau dia Livina ini dia hanya langsung muncul nyala warna merah ya. Warna merah. Layar yang warna merah. Apabila itu sudah muncul, dia mengindikasikan bahwasanya mobil ini terjadi panas berlebih. Itu suhunya mungkin di atas 115 derajat. Apabila sudah muncul di atas 115, maka dia akan muncul warna tersebut, warna merah. Nah, apabila warna merah ini terjadi, teman-teman sekalian, itu kita harus segera menepikan mobil, mematikannya. Apa yang dilakukan? Buka kap mesin pertama. Kemudian kita cek di area radiatornya, apakah ada kebocoran atau tidak. Cek kebocoran. Kemudian debit air yang ada di tangki reservoir itu ada airnya atau enggak. Kalau masih ada airnya ataupun kosong airnya, jangan sekali-kali membuka tutup radiator. Karena dikhawatirkan nanti ketika dia panas, dia akan menyembur ke atas. Nah, dilakukan pembukaan tutup radiator apabila kondisi mesin dingin. Kalau dia kosong, berarti kalau dia kosong, cukup kita isi dulu di tangki reservoirnya sampai dengan batas maksimal. Lalu setelah itu kita hidupkan mesin. Gitu. Kalau dihidupkan mesin, kemudian nanti di perjalanan dia tidak menyala lagi, maka segera bawa ke bengkel radiator. Dilakukan pengecekan di sistem radiator. Tapi apabila radiatornya masih penuh airnya, di tangki reservoir mesin penuh airnya, coba hidupkan AC. Jadi nunggu setengah jam dulu, kemudian starter mobil, hidupkan AC, motor fan-nya hidup nggak? Kalau motor fan-nya nggak hidup, maka motor fan-nya bisa jadi mati. Itu penyebabnya layar nyala. Lalu kemudian di bawahnya ada layar biru. Layar biru itu adalah dari kondisi mesin masih dalam kondisi dingin, Pak. Dingin ya? Biasanya masih di bawah 80 derajat, maka dia akan menyala. Seperti itu. Itu aman sih. Itu hanya menginformasikan bahwasanya mobil ini awal starter dia masih kondisi dingin, sebaiknya jangan lantas jalan. Tunggu dulu dia sampai mati. Berapa detik itu Mas biasanya? Atau berapa menit? Sekitaran kurang lebih 5 sampai dengan 7 menit, Pak. Itu sampai dia mati indikator itu. Itu selama dia punya termostatnya masih bagus ya. Kadang kalau
kalau termostatnya udah dilepas akan semakin lama lagi. Itu mungkin nggak sih Mas, tiba-tiba kita tuh udah panas mobilnya, tapi dia nggak mati-mati? Bisa jadi. Oh bisa? Bisa jadi karena kondisinya itu kan dia kan membaca temperatur air Pak. Ketika airnya nggak ada termostatnya, kemudian akan sirkulasi terus, maka dinginnya akan lama. Padahal secara ini ya, mesin mungkin dia sudah panas. Sudah panas ya, tapi aliran air di radiatornya itu masih belum cukup panas. Seperti itu bisa terjadi. Tapi jarang ya. Oke. Lalu kemudian di sana ada tanda pentung. Nah, tanda seru pentung itu adalah tanda handrem ini nyala. Oke. Handremnya dia masih kepasang. Tarik ya berarti. Nah, ini masih ketarik kayak gini. Terkadang ini sudah kita lepas gini Pak Taufik. Tapi dia masih nyala. Iya. Itu bisa jadi kerusakannya dari switchnya di sini. Di dalam sini ada switchnya. Atau kalau dia masih nyala juga, switchnya udah bener, kemudian ini udah turun, sudah free, dia masih nyala, berarti kita ngecek ininya Pak, minyak rem yang ada di depan. Karena di depan ya di depan sana ada tabung ini ya, tabung minyak rem ya. Itu reservoir minyak remnya itu bisa jadi dia habis. Turun. Jadi kalau turun dia akan muncul tanda pentung. Berarti ada kebocoran Mas? Ada kebocoran. Kalau sudah kayak gitu, karena nggak mungkin minyak rem itu habis. Kecuali kebocoran atau kampasnya tipis. Cuma dua itu aja. Lalu kemudian apabila sudah terjadi kebocoran kayak gitu, maka kita harus segera mengecek si kampas rem. Beberapa mobil itu ada yang ini Pak Taufik, kayak Elgrand. Apabila muncul tanda pentung itu segitiga terus ada tanda pentungnya, itu tekanan bannya kurang. Oh gitu. Nah itu juga perlu dicek tekanan ban. Tapi itu hanya untuk mobil-mobil tertentu ya? Mobil-mobil premium lah. Premium ya? Itu ada tanda-tanda. Tapi kalau untuk yang kayak Livina itu hanya itu saja. Dia handremnya nggak turun atau mungkin terjadi kebocoran di sistem remnya. Minyak rem habis itu ya? Minyak rem habis. Di bawahnya ada aki. Aki. Ada lambang aki warna kotak itu merah. Itu apabila pengisiannya tidak sesuai dengan standarnya 14 volt ya. Biasanya kurang lebihnya 0,5 ya. 0,5 volt. Bisa 13,5 sampai dengan 14,5 itu masih aman. Tapi kadang-kadang kalau udah beberapa mobil kalau dia kurang dari 14 saja pasti dia akan muncul tanda baterai. Ada yang kayak gitu? Ada. Itu dia low charge. Pasti dia akan muncul. Tapi kalau dia overcharge pun juga akan muncul. Ya. Misalnya lebih dari 15 volt. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Biasanya di sana kan ada resistornya ya. Ada IC regulatornya itu, dia kalau misal dia rusak maka pengisiannya bisa banyak ke aki. Iya. Efeknya apa kalau pengisiannya berlebih? Akinya umum. Iya. Jadi dia timbul bau comberan ya. Iya, bau comberan. Akinya itu umum Pak. Ya. Jadi kalau udah kayak gitu maka periksa sistem pengisiannya. Dan itu bisa mengakibatkan aki rusak Mas? Pasti Pak. Jadi low charge maupun overcharge bisa mengakibatkan aki rusak. Kemudian di sebelahnya lagi, sebelah kirinya ada indikator oli. Indikator oli. Nah, indikator olinya menyala ini ada beberapa penyebab. Di antaranya pelumasan nggak merata, tekanannya kurang. Itu bisa mengakibatkan menyala. Atau mungkin tekanannya berlebih. Kok tekanan berlebih bisa? Bisa. Karena untuk mobil-mobil sekarang ini dia memiliki valve timing control ya. Intake valve timing, kemudian ada exhaust valve timing. Kalau kayak di Avanza VVT-i lah bahasa kerennya itu. Dia fungsinya untuk menyumbat dan juga melepaskan oli. Jangan sampai oli itu tekanannya kurang atau tekanannya berlebih. Kayak gitu. Kalau misalnya dia VVT-i-nya itu mati atau IVT atau EVT-nya dia mati, kemudian dia nggak akan terbuka tuh. Tekanannya, maka yang terjadi di sana tekanan bawahnya terlalu besar. Atasnya kosong. Artinya pelumasan nggak merata juga tuh. Jadi dia akan menyala. Atau bisa jadi mobil mengalami engine sludge atau mesin berlumpur, sehingga sirkulasi oli tidak merata. Sirkulasi oli nggak merata, ada yang tersumbat, itu pun juga nyala. Yang lainnya adalah pompa oli, tekanannya kurang, pompa olinya rusak, itu juga pun menyala. Jadi indikator oli itu nyala, banyak faktor. Di antaranya adalah pelumasan tidak merata atau si oli debitnya kurang. Tapi kan yang umumnya itu orang ketahui oli kurang. Kadang nggak itu aja ya? Nggak itu aja. Ya itu dicek. Kadang-kadang kita ngecek, olinya masih. Tapi beberapa temperatur hidup gitu. Kok indikator olinya nyala? Iya benar. Nah, jangan langsung ditambahkan oli. Harus dicek dulu. Nanti kalau olinya serta-merta langsung ditambahkan, bisa jadi malah tekanan bawah piston besar
bocor kemana-mana ke samping kanan kiri. Seperti itu. Ilmu baru Mas. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah indikator check engine. Oh, ini dia. Kalau ini check udah engine nyala, ini udah umum ya. Apabila dia terjadi check engine menyala itu, maka pasti sensor-sensor di mesin ada yang bermasalah. Entah sensornya mati, semi mati, ataupun mungkin tidak terkoneksi dengan baik, kabel putus dimakan tikus, ataupun soket-soketnya kotor. Itu harus dilakukan pengecekan. Intinya kalau ketika check engine ini nyala, kemudian mobil tidak ada masalah apa-apa, digas masih aman, tetap kita harus mengecekkan ke bengkel terdekat. Ya. Tujuannya untuk kenyamanan dan tidak mogok di tengah jalan. Seperti itu Pak Taufik. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Sama-sama Pak Taufik. Dan tipsnya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mas, ini berlaku untuk mobil apa saja? Ya, umumnya mobil semua kendaraan. Semua kendaraan general itu memiliki indikator yang sama. Sama ya? Indikator yang sama. Baik. Khususnya mobil-mobil injeksi. Injeksi ya. Kalau mobil-mobil dulu mungkin hanya oli, aki, handrem, sama temperatur. Baik, terima kasih Mas Ardi. Oke, terima kasih kembali Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.